Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Andes Isi Sugeng MM, MAK, CA, AK, CPA, ASEAN, CPA, CBV, BKP, CPMA, selaku Ketua IAI Komisariat Kediri. Yang saya hormati Saudara Cepriayang Ari Anggara, selaku Ketua IAI Muda Komisariat Kediri. Yang berbahagia Saudari Anissa Indar Alifah selaku Ketua Pelaksana dalam acara Accounting Competition 2023 IAI Muda Wilayah Jawa Timur Komisariat Kediri, serta yang kami banggakan kepada seluruh panitia sekaligus peserta dari SMA atau SMK se-Indonesia dan teman-teman yang ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat melaksanakan acara Accounting Competition 2023 yang diadakan oleh IAI Muda Komisariat Kediri dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Karisma Sakin selaku Master of Ceremony dalam acara Accounting Competition 2023 dengan tema Implementation Accounting Skill, Intelligence, and Grow Up Together with Action to Face Global Recession as an Accountants yang akan memimpin jalannya acara ini. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya menyampaikan urutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk dalam susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan kelancaran, keberkahan, dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara yang terakhir yaitu doa sebagai upacara pembukaan pada pagi hari ini. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenaikan. Sebelum kita memulai acara action pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara pada hari ini yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Bagi yang beragama Islam, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Biridholillahi Ta'ala wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan pada kami. Pada hari ini, dengan penuh keakraban dalam acara yang kami laksanakan ini. Dan bahagia ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, acara ini merupakan acara kompetisi nasional bagi siswa-siswi akuntansi di seluruh Indonesia. Lancarkan acara kami, ya Allah. Kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan pada kami semua dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan.
Demikian rangkaian acara pembukaan Accounting Competition 2023. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Memasuki rangkaian acara inti, berikutnya saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama, pembacaan tata tertib. Yang kedua, pengenalan Dewan Juri. Yang ketiga, penjurian semifinal sesi 1, 2, dan 3. Kelima, penutup. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera. Yang kedua, tidak boleh mencari sumber jawaban dari internet. Yang ketiga, sebelum memaparkan jawaban, silakan memperkenalkan nama tim, nama anggota, dan asal sekolah. Yang keempat, setiap kecurangan akan mendapatkan sanksi. Yang kelima, setiap sesi akan dilaksanakan selama 90 menit. Yang keenam, timer akan dimulai ketika peserta memberi jawaban. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan juri pada acara semifinal kali ini. Yang pertama ada Dr. Puji DRA Puji Astuti, MMMSI AK CA, sebagai dosen dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang kedua, Sri Dwi Estiningrum, SE AK MM, sebagai dosen UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang terakhir, Heni Indarianti, SE MAP Akun AK, sebagai dosen Universitas Islam Blitar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan indikator penilaian. Yang pertama, integritas, meliputi kejujuran, kerjasama tim. Yang kedua, etika, meliputi sikap dan pemanfaatan waktu. Yang ketiga, ketepatan jawaban, yaitu kesesuaian jawaban peserta dengan kasus yang disampaikan. Dan yang terakhir, kualitas jawaban, yaitu bagaimana peserta memaparkan jawaban. Baik, selanjutnya saya akan memberi waktu 5 menit untuk mempersiapkan materi. Baik, untuk sambil menunggu waktu untuk mempersiapkan materi, kita sapa terlebih dahulu dosen Dewan Juri. Baik, selamat pagi Bunda Puji. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Baik, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Bu Puji. Semoga lancar ya nanti aktivitas hari ini.
juga semuanya selamat datang ya siswa-siswa yang ikut Olimpiade di pagi hari ini. Semoga sukses semuanya. Amin. Maaf, nggak ada suaranya ya, Mbak? Ada, Bu. Oh ya, soalnya tadi. Oke, selamat pagi, Bunda Esti, Bunda Heni. Pagi. Pagi, Bu. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Puji apa kabarnya? Iya, dari kemarin ini masuk angin, nggak tahu ini ya Katanya Allah. masuk angin ya. Iya, terus Semoga akhirnya hari ini sore bangun, itu aku tiduran bangun 1:30 baru ingat ya Allah belum sholat isya langsung. Ya semoga nanti bisa mengikuti ini sampai akhir. Wong tua yang ini loh penyakitnya masuk angin. Aku makan. Baik, terima kasih kepada Bu Puji, Bu Sri, dan Bu Heni. Kita lanjutkan. Langsung saja kita lanjutkan ke sesi yang pertama.
Baik, karena sesi 1 akan dimulai, bagi peserta dari sesi 2 dan 3 yang ingin meninggalkan Zoom dipersilahkan dan kembali lagi pukul 10. Dengan why? Langsung. Nyepin. Karena semua sudah siap, untuk yang bertugas spinner dipersilahkan. Apakah share screen-nya sudah muncul? Kak, suaranya enggak jelas. Baik, yang pertama kita akan spin dari Team Force. Silakan dicatat. Inforce mendapatkan nomor soal A5. Selanjutnya, Accounting Vibes. Accounting Vibes mendapatkan soal A3. Selanjutnya, tim 2 SMK Duta. Untuk tim 2 SMK Duta mendapatkan soal A4. Selanjutnya, Fight Team.
Untuk Victim mendapatkan soal A1. Selanjutnya Victorious. Untuk teman-teman jangan lupa dicatat ya. Untuk Victorious mendapatkan soal A7. SMKBM. Untuk SMKBM mendapatkan soal A2. Selanjutnya perisai. Untuk perisai mendapatkan soal A8. Selanjutnya Finansen. Untuk Finansen mendapatkan soal A6. Yang terakhir, tim katalis otomatis akan mendapatkan soal A9. Oke, saya akan membacakan ulang urutan soal. Dari yang tim Force mendapatkan soal A5, tim Accounting Vibes mendapatkan soal A3, tim 2 SMK Duta mendapatkan soal A4, Fight Team mendapatkan soal A1, Victorious mendapatkan soal A7, SMKBM mendapatkan soal A2, Perisai mendapatkan soal A8, Finan mendapatkan soal A6, dan yang terakhir tim Katalis mendapatkan soal A9. Baik, kepada Bu Puji, silakan untuk membacakan soal. Apakah Bu Puji masih ada di dalam Zoom? Baik, karena Bunda Puji masih terhalang sinyal, untuk Bu Sri Dwi, Ibu Sri Dwining, Bu Esti Ning, Bu Dwi Sri Dwi Estiningrum bisa membacakan soal. Baik, terima kasih Mbak. Bisa dengar suara saya? Terdengarkah suara saya? Untuk yang pertama, silakan Bu S. Terdengar ya Mbak suaranya? Terdengar. Oke, baik. Oke, baik. Yang pertama untuk grup force ya. Sudah siap grup force? Halo, grup force sudah siap?
Siap. Siap. Baik. Semangatnya luar biasa ini. Oh iya. Yang pertama, yaitu pajak merupakan pungutan atau kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara dengan sifat yang memaksa dan sesuai dengan ketentuan dari undang-undang dengan tidak mendapat imbalan langsung kepada setiap pembayar pajak. Menurut kelompok Anda, kenapa setiap perusahaan wajib membayar pajak? Silakan. Kenapa sih? Baik, jawabannya bisa disimpan ya teman-teman. Ya. Silakan Bu Estin melanjutkan membacakan soal untuk tim berikutnya. Baik. Oke, kelompok untuk pertanyaan yang kedua, accounting types ya. Soalnya adalah dalam sebuah usaha manufaktur ada sebuah biaya yang sulit untuk dikendalikan, di mana nilai dari biaya tersebut sering tidak terduga. Biaya yang dimaksud adalah biaya overhead pabrik. Menurut kelompok Anda, bagaimana cara mengendalikan biaya overhead pabrik yang paling efektif? Silakan. Mohon maaf Bu Esti, Ya. untuk soal A2 itu untuk tim SMKTN. Untuk Oh, tim ini accounting vibes mendapatkan soal A3. Oh, sorry. Soal yang ketiga, sebentar saya lihat cek di HP saya. Oke, revisi ya. Untuk yang accounting facts A3 itu sebuah laporan keuangan haruslah bisa memberikan informasi yang relevan bagi penggunanya. Laporan keuangan tersebut harus bisa diandalkan dan juga dapat dibandingkan. Menurut tim Anda, apa yang dimaksud dengan relevan dan apa yang dimaksud dengan dapat diandalkan dalam sebuah laporan keuangan? Baik. Selanjutnya untuk tim 2 XMK Duta mendapatkan soal A4. Untuk SMK Duta, soalnya adalah akuntan merupakan salah satu gelar profesi bagi seseorang yang ahli di dalam bidang akuntansi. Untuk menjadi seorang akuntan, tentunya terdapat beberapa etika yang harus tertanam di dalam orang yang bersangkutan. Menurut kelompok Anda, etika seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang akuntan? Mohon maaf bagi teman-teman. Untuk soal A1 tadi, untuk tim fight team. Dan untuk force nanti akan mendapatkan soal A5. Baik, bisa dilanjutkan saja Bu Esti untuk tim berikutnya.
Yang kelompok 1 dibacakan soalnya A5, gitu Mbak? Iya, Bu. Baik. Oke, berarti kalau yang kelompok fight team, tadi soal A1 sudah ada. Ya. Kemudian yang kelompok 1, force, ya, itu soal A5. Soalnya adalah, pada saat ini, banyak sekali masalah ekonomi yang sering dihadapi oleh pelaku usaha. Terlebih dari usaha mikro. Masalah yang dihadapi sangat beraneka ragam. Mulai dari masalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kemampuan ekonomi. Dari beberapa permasalahan tersebut, membuat usaha mikro sulit untuk berkembang. Menurut Anda, apa tindakan yang harus diambil oleh pelaku usaha mikro untuk mengatasi permasalahan tersebut? Baik, untuk teman-teman, soal tadi untuk tim force. Baik, Bu Estin bisa melanjutkan untuk tim victorious soal A7. Untuk kelompok victorious, soalnya PT IAI Muda ingin melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahunannya. Dalam hal ini, PT IAI Muda ingin memeriksa pada bagian persediaan barang. Apakah terdapat kecurangan atau tidak? Dalam hal ini, menurut kelompok Anda, laporan apa saja yang harus diperiksa oleh PT IAI Muda untuk mengetahui secara detail dari penggunaan persediaan barangnya? Baik, selanjutnya untuk tim finance soal A6. Silakan Bu Esti untuk membacakan soal. Ya, SMKBM tidak dianu Pak. Ya. Kan tadi victorious, mohon maaf Mbak MC. Dari tim finance, Bu, untuk soal A6. Oh, dari sebelumnya. Baik. Oke, untuk kelompok finance, pada tahun 2023, banyak sekali berita yang menyatakan tentang terjadinya resesi ekonomi secara global. Tentunya, apabila hal tersebut terjadi, negara Indonesia juga akan terkena dampaknya. Menurut kelompok Anda, apakah pengaruh yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia jika terkena dampak dari resesi dunia? Baik, selanjutnya dari tim perisai soal A8. Oke, untuk kelompok perisai, permasalahan ekonomi terbesar adalah inflasi dan pengangguran. Untuk menangani masalah tersebut, diperlukan kebijakan yang tepat. Menurut kelompok Anda, bagaimana kedua hal tersebut dapat dikatakan sebagai masalah ekonomi terbesar dan sudah tepatkah kebijakan yang dilakukan saat ini?
Selanjutnya dari tim Katalis, soal A9. Untuk tim Katalis, soalnya di dalam dunia perpajakan terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak final dan tidak final. Menurut kelompok Anda, apa yang membedakan antara pajak final dan tidak final? Serta kenapa pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori tersebut? Baik, saya akan bacakan ulang soal dari setiap tim. Untuk tim fight team, soal yang pertama yaitu pajak merupakan pungutan atau kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara dengan sifat yang memaksa dan sesuai dengan ketentuan dari undang-undang dengan tidak mendapat imbalan langsung kepada setiap pembayaran pajak. Menurut kelompok Anda, kenapa setiap perusahaan wajib membayar pajak? Untuk tim SMKBM, dalam sebuah usaha manufaktur, ada sebuah biaya yang sulit untuk dikendalikan, di mana nilai dari biaya tersebut sering tidak terduga. Biaya yang dimaksud adalah biaya overhead pabrik. Menurut kelompok Anda, bagaimana cara mengendalikan biaya overhead pabrik yang paling efektif? Untuk tim Accounting Vibes, sebuah laporan keuangan haruslah bisa memberikan informasi yang relevan bagi penggunanya. Laporan keuangan tersebut harus bisa diandalkan dan juga dapat dibandingkan. Menurut tim Anda, apakah yang dimaksud dengan relevan dan dapat diandalkan dalam laporan keuangan? Selanjutnya, tim 2 SMK Duta. Akuntan merupakan salah satu gelar profesi bagi seorang yang ahli di dalam bidang akuntansi. Untuk menjadi seorang akuntan, tentunya terdapat beberapa etika yang harus ditanam di dalam orang yang bersangkutan. Menurut kelompok Anda, etika seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang akuntan? Selanjutnya, tim Force. Pada saat ini, banyak sekali masalah ekonomi yang sering dihadapi oleh pelaku usaha. Terlebih dari usaha mikro, masalah yang dihadapi sangat beraneka ragam, mulai dari masalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kemampuan ekonomi. Dari beberapa permasalahan tersebut, membuat usaha mikro sulit untuk berkembang. Menurut kelompok Anda, apakah tindakan yang harus diambil oleh pelaku usaha mikro untuk mengatasi permasalahan tersebut? Selanjutnya, tim finance. Pada tahun 2023, banyak sekali berita yang menyatakan tentang terjadinya resensi ekonomi secara global. Tentunya apabila hal tersebut terjadi, negara Indonesia juga akan terkena dampaknya. Menurut kelompok Anda, apakah pengaruh yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia jika terkena dampak dari resensi dunia? Selanjutnya, tim Victorious. PT IAI Muda ingin melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahunannya. Dalam hal ini, PT IAI Muda ingin memeriksa pada bagian persediaan barang apakah terdapat kecurangan atau tidak. Dalam hal ini, menurut kelompok Anda,
laporan apa saja yang harus diperiksa oleh PT IAI Muda untuk mengetahui secara detail dari penggunaan persediaan barang. Selanjutnya, tim perisai. Permasalahan ekonomi terbesar adalah inflasi dan pengangguran. Untuk menangani masalah tersebut, diperlukan kebijakan yang tepat. Menurut kelompok Anda, bagaimana kedua hal tersebut dapat dikatakan sebagai masalah ekonomi terbesar dan sudah tepatkah kebijakan yang dilakukan saat ini? Yang terakhir, tim katalis. Di dalam dunia perpajakan terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak final dan tidak final. Menurut kelompok Anda, apakah yang membedakan pajak final dan tidak final? Serta kenapa pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori tersebut? Apakah ada pertanyaan? Soalnya apakah sudah jelas semua? Ya, sudah. Baik, karena sudah jelas semua, kita lanjutkan untuk sesi diskusi selama 10 menit. Waktu akan dimulai dari sekarang.